Ilmuwan Oxford Aubrey de Grey mengklaim manusia pertama yang akan hidup hingga 1000 tahun sudah lahir hari ini. Dan yang membuat para filsuf panik bukan kemungkinan ia salah, melainkan kemungkinan ia benar. Google, Jeff Bezos, dan laboratorium-laboratorium yang namanya belum pernah kau dengar sedang membakar miliaran dolar untuk satu target tunggal, menjadikan kematian sebuah pilihan sebelum 2045. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi kehilangan. Dan tidak ada satupun kitab suci, konstitusi, atau sistem hukum di dunia yang tahu harus berbuat apa jika mereka berhasil. Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan. Dari gua-gua paling gelap di awal sejarah, melewati setiap perang dan setiap wabah yang nyaris memusnahkan kita, hingga ke sebuah masa depan di mana umat manusia akhirnya berhasil meraih impian terbesarnya, menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Tapi aku perlu memperingatkanmu sejak awal, ini bukan kisah tentang kemenangan. Ini adalah kisah tentang sebuah paradoks, tentang bagaimana surga yang kita kejar selama ratusan ribu tahun mungkin justru adalah neraka yang paling halus dan paling sunyi yang pernah diciptakan. Di akhir perjalanan ini, ada sebuah pertanyaan yang akan kita hadapi bersama. Pertanyaan yang mungkin akan mengubah cara kau memandang hidupmu sendiri, termasuk seluruh penderitaan yang sedang kau jalani saat ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus turun lebih dalam dulu, ke titik paling awal dari segalanya. Ada satu kata yang merangkum seluruh kerinduan umat manusia sepanjang sejarah. Satu kata yang begitu indah di permukaan, begitu mematikan di dalamnya. Kata itu adalah utopia. Sebuah dunia tanpa penderitaan, tanpa ketakutan, tanpa ketidakadilan. Surga, tetapi diciptakan di atas bumi oleh tangan manusia sendiri. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kata itu. Sesuatu yang sengaja ditanam oleh penciptanya. Kata utopia pertama kali dipopulerkan 500 tahun lalu oleh filsuf Thomas More. Dan ia memilihnya bukan secara kebetulan. Karena di dalam akar bahasa Yunaninya tersimpan sebuah teka-teki yang dingin. Outopos, tempat yang tidak ada di mana-mana. Resapi itu. Manusia paling bijak di zamannya sudah diam-diam berbisik kepada kita sejak awal. Tempat yang sempurna itu, pada hakikatnya, adalah tempat yang tidak akan pernah benar-benar ada. Bukan karena kita kurang berusaha, bukan karena kita kurang pintar, melainkan karena ia memang tidak pernah ada. Tapi kita tidak mendengarkan, tidak pernah bisa berhenti mendambakannya. Setiap generasi, setiap suku bangsa, setiap agama, dan setiap ideologi politik pada dasarnya menjanjikan hal yang sama, sebuah versi dari surga itu. Ikuti jalan ini, kata mereka, dan penderitaanmu akan berakhir. Janjinya selalu identik, hanya seragamnya yang berganti. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah manusia menginginkan utopia? Kita selalu menginginkannya, itu sudah pasti. Pertanyaan sesungguhnya yang jarang berani kita ajukan adalah, seberapa jauh kita rela melangkah untuk meraihnya? Seberapa banyak yang sanggup kita korbankan? Dan siapa yang akhirnya membayar tagihannya? Untuk memahami kemana mimpi ini akan membawa kita di masa depan, kita harus bersedia melihat ke belakang dan menyaksikan betapa panjang dan betapa berdarahnya jalan yang sudah kita lalui demi mengejarnya. Karena masa depan umat manusia selalu tersembunyi di dalam luka-luka masa lalunya. Dan luka itu mengakar lebih jauh dari yang pernah kita ukur. Kita mulai dari titik nol yang sesungguhnya. Puluhan ribu tahun lalu, tidak ada rumah, tidak ada hukum, tidak ada jaminan bahwa kau akan masih bernapas ketika matahari kembali terbit. Setiap hari adalah satu pertaruhan tunggal antara hidup dan mati. Kau berburu atau kau diburu. Cuaca yang berubah bisa membekukanmu sampai mati hanya dalam semalam. Seekor binatang buas bisa merenggut anakmu di depan matamu dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kelaparan bukan ancaman, kelaparan adalah teman tetap. Tidak ada yang memikirkan utopia di zaman itu. Mimpi terbesar manusia pertama jauh lebih sederhana dan jauh lebih putus asa. Semoga aku masih hidup ketika matahari kembali terbit. Itulah langit-langit ambisi manusia di titik awalnya. Maka manusia belajar menanam. Kita berhenti mengembara dan mulai menetap. Desa tumbuh menjadi kota, kota menjadi kerajaan. Untuk pertama kalinya, ada kelebihan makanan, ada waktu luang, ada sesuatu yang kita sebut peradaban.
Sekilas, ini terdengar seperti langkah pertama menuju surga. Tapi inilah ironi besar pertama dalam sejarah kita. Ketika manusia tidak lagi takut pada binatang buas, manusia mulai takut pada sesama manusia. Tanah yang subur diperebutkan, lumbung yang penuh harus dijaga dengan darah. Maka lahirlah perang antar suku, perebutan kekuasaan, dan penaklukan. Maka untuk mengatur kekacauan itu, manusia menciptakan hukum dan hierarki. Tapi hukum siapa? Hukum yang dibuat oleh yang berkuasa untuk melayani yang berkuasa. Muncullah raja dan budak, bangsawan dan rakyat jelata. Sebagian kecil hidup dalam istana megah. Jutaan lainnya membanting tulang di bawah cambuk. Ancamannya berubah wujud, tapi penderitaannya tetap sama, hanya berganti kostum. Dan justru disinilah kita perlu berhenti sejenak, karena pola ini akan berulang lagi, dan lagi, dan lagi sepanjang sejarah yang akan kita bedah bersama. Kemudian datanglah berabad-abad yang kita kenal sebagai zaman kegelapan. Pikiran manusia dikurung, bukan oleh jeruji besi, melainkan oleh dogma. Oleh ketakutan untuk bertanya, untuk meragukan, untuk berpikir berbeda. Mereka yang berani menantang kepercayaan yang berlaku sering dibungkam dengan cara paling brutal. Seakan belum cukup, datanglah maut hitam, Black Death. Sebuah wabah yang menyapu daratan dan memusnahkan hampir separuh populasi sebuah benua dalam hitungan tahun. Kematian datang begitu cepat dan begitu acak, sampai manusia tak lagi sempat untuk berduka. Hampir separuh benua lenyap. Tapi justru dari tumpukan abu dan kematian itulah sesuatu yang indah perlahan tumbuh. Manusia mulai bertanya kembali, mulai berani melihat dunia dengan mata baru. Inilah Renaissance, kelahiran kembali. Era ketika seni, sains, dan akal sehat bangkit dari kuburnya. Untuk pertama kalinya, manusia berbisik, mungkin kita bisa memperbaiki dunia ini sendiri. Sebuah bisikan kecil, tapi bisikan itulah yang akan mengubah segalanya. Maka tanyakan pada dirimu, apakah kenyamanan yang kita anggap wajar hari ini lahir begitu saja, atau ia direbut dari kegelapan yang paling pekat? Bisikan itu menjelma menjadi raungan ketika manusia menemukan kekuatan mesin uap. Tiba-tiba, satu mesin bisa menggantikan ratusan tenaga manusia. Pabrik-pabrik menjulang, kota-kota membengkak. Kekayaan diciptakan dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Inilah revolusi industri. Tapi sekali lagi, surga itu datang dengan harga. Di balik gemerlap kemajuan, ada jutaan buruh, termasuk anak-anak, yang diperas tenaganya belasan jam sehari, di pabrik yang gelap dan beracun, demi upah yang nyaris tak cukup untuk hidup. Manusia tidak lagi sekedar hidup. Manusia berubah menjadi roda gigi di dalam mesin raksasa. Jurang antara yang kaya dan yang miskin menganga begitu lebar, hingga lahirlah kemarahan, ideologi, dan benih-benih revolusi. Dan sebelum kita sempat melihat kemana benih itu tumbuh, abad ke-20 datang membawa sesuatu yang bahkan melampaui batas tergelap dari semua yang pernah kita khawatirkan. Abad ke-20, mungkin abad paling gelap sekaligus paling penting dalam seluruh sejarah umat manusia. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, kita dipukul 4 kali beruntun, seakan alam semesta sedang menguji apakah spesies ini layak untuk terus ada. Pukulan pertama, Perang Dunia Pertama. Perang pertama dalam sejarah yang mampu membantai manusia dalam skala industri, dengan mesin pembunuh yang kita ciptakan sendiri. Belum sempat luka itu kering, datang pukulan kedua, pandemi flu Spanyol, yang menelan korban bahkan lebih banyak daripada perang itu sendiri. Pukulan ketiga, keruntuhan ekonomi global, depresi besar, yang membuat jutaan keluarga kehilangan segalanya dalam semalam. Maka dari keputusasaan itulah lahir monster terakhir, Perang Dunia Kedua. Perang yang diakhiri dengan satu kilatan cahaya, bom atom, yang untuk pertama kalinya memberi manusia kekuatan untuk memusnahkan dirinya sendiri sepenuhnya. Di tepi jurang kepunahan itulah, akhirnya, sesuatu di dalam diri kita berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia dari seluruh penjuru dunia berhenti, melihat tumpukan mayat yang mereka ciptakan sendiri dan berkata, cukup. Maka kita membangun jembatan, bukan tembok. Bukan karena kita tiba-tiba menjadi malaikat, melainkan karena kita akhirnya cukup takut dan cukup bijak untuk menyadari satu hal. Kita hanya bisa selamat jika kita selamat bersama. Setiap kenyamanan yang kau nikmati hari ini dibangun di atas tulang belulang
dan air mata generasi yang tak terhitung jumlahnya. Listrik di rumahmu, obat di lemarimu, rasa aman ketika kau tidur malam ini. Semua itu adalah warisan perjuangan yang dibayar dengan harga yang tidak pernah kau lihat tagihannya. Tapi, kalau seluruh perjalanan panjang ini mengajarkan satu hal kepada kita, pertanyaannya kini menajam sampai ke tulang. Apakah kita benar-benar sudah tiba di ujung perjalanan itu? Atau kita hanya sedang berdiri di jeda singkat sebelum babak berikutnya dimulai? Dan disinilah kita sekarang. Coba pikirkan ini sejenak. Kalau kau bisa menjelaskan kehidupanmu hari ini kepada seorang manusia dari 1000 tahun lalu, ia tidak akan menyebutnya teknologi. Ia akan menyebutnya surga. Makanan dari seluruh dunia bisa kau pesan tanpa beranjak dari kursimu. Seluruh pengetahuan umat manusia ada di dalam genggaman tanganmu. Dan penyakit yang dulu membunuh seluruh desa, kini sembuh dengan satu pil kecil. Secara objektif, kita adalah generasi yang hidup paling nyaman, paling sehat, dan paling aman dalam seluruh sejarah peradaban manusia. Tidak ada kalimat lain yang lebih akurat untuk menggambarkan posisi kita saat ini. Tapi, dan ini adalah tapi yang harus kita tatap langsung. Apakah kita sudah tiba di utopia? Tentu saja belum. Karena malam ini, masih ada anak yang tidur dalam keadaan lapar, sementara makanan dibuang di tempat lain. Masih ada jurang yang menganga antara segelintir orang yang menguasai hampir segalanya dan miliaran orang yang berebut sisa. Masih ada manusia yang ditindas hanya karena ia berbeda. Maka paradoks ini bukan sekedar ironi. Ia adalah luka terbuka di jantung peradaban kita. Dan di atas semua itu, kini menggantung satu ancaman yang kita ciptakan sendiri. Sebuah planet yang perlahan memanas, yang suatu hari nanti bisa berbalik dan menelan kita semua. Kita sudah berjalan begitu jauh, tapi garis akhir itu, surga yang sempurna itu, masih terasa sama jauhnya seperti dahulu. Seolah cakrawala, semakin kita berlari, semakin ia mundur. Maka muncul satu pertanyaan yang menggetarkan. Bagaimana jika kali ini berbeda? Bagaimana jika, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita benar-benar memegang alat untuk mencapainya, bukan sekedar bermimpi, melainkan benar-benar membangunnya? Jawabannya ada di dalam sesuatu yang selama ini kita pandang terlalu sederhana. Para pemikir menyebutnya dengan banyak nama, sebagian menyebutnya penataan ulang besar, sebuah momen di mana umat manusia dengan bantuan teknologi yang sudah tak lagi bisa dibedakan dari sihir, memutuskan untuk meriset seluruh peradaban dari akarnya. Selama ribuan tahun, kita sudah membuktikan satu hal dengan cara yang paling menyakitkan. Manusia adalah pemimpin yang buruk. Kita serakah, kita berpihak, kita korup. Setiap kali kekuasaan diserahkan kepada seseorang, cepat atau lambat kekuasaan itu membusuk dari dalam. Maka di masa depan, manusia mengambil keputusan paling radikal dalam sejarahnya. Ia menyerahkan kemudi peradaban kepada sesuatu yang bukan manusia. Sebuah kecerdasan buatan yang tidak mengenal lapar, tidak mengenal ambisi, tidak mengenal dendam, dan yang memutuskan segalanya, semata-mata berdasarkan logika dan keadilan murni. Sebuah penguasa yang tak bisa disuap, tak bisa dibohongi, tak bisa dipengaruhi oleh lobi atau air mata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, dunia dipimpin oleh sesuatu yang benar-benar tidak punya kepentingan pribadi. Lalu, masalah tertua umat manusia akhirnya terpecahkan, kelangkaan. Energi dipanen dari reaksi yang sama yang menyalakan matahari, tak terbatas, nyaris gratis. Dengan bahan bakar itu, mesin-mesin dan robot memproduksi makanan, pakaian, tempat tinggal, melimpah ruah untuk setiap orang tanpa kecuali. Dan jika semua kebutuhan sudah terpenuhi tanpa kita perlu bekerja, untuk pertama kalinya manusia benar-benar bebas. Tidak ada lagi pekerjaan yang membosankan. Tidak ada lagi kemiskinan. Tidak ada lagi membanting tulang demi sesuap nasi. Setiap manusia bebas menghabiskan seluruh hidupnya untuk apapun yang ia mau. Tapi semua itu belum apa-apa dibandingkan kemenangan yang berikutnya. Teknologi kini mampu memperbaiki tubuh kita pada level sel, bahkan pada level kode genetik kita sendiri. Kanker lenyap. Penyakit keturunan dihapus dari garis darah selamanya. Lebih dari itu, manusia kini bisa membentuk ulang dirinya sesuka hati. Tinggi badan, wajah, jenis kelamin, warna mata, semuanya bisa diubah seperti mengganti pakaian. Tubuh tak lagi menjadi takdir yang kau terima saat lahir.
Ia menjadi kanvas yang bisa dilukis ulang kapan saja. Maka tibalah puncaknya. Teknologi regenerasi sel menghentikan proses penuaan itu sendiri. Tubuhmu berhenti melemah, berhenti menua, berhenti mati. Untuk pertama kalinya sejak awal kehidupan di planet ini, sebuah makhluk hidup menjadi abadi. Manusia akhirnya mengalahkan kematian. Dan inilah perhentian terakhir, yang paling memukau sekaligus yang paling mengerikan. Para ilmuwan masa depan akhirnya berhasil memetakan otak manusia begitu sempurna, sampai mereka bisa langsung menyentuh sumber dari setiap perasaan kita. Kau tidak perlu lagi berjuang bertahun-tahun untuk merasakan sensasi sebuah kesuksesan besar. Kau tinggal memintanya, dan perasaan itu mengalir seketika. Kau tidak perlu lagi mencari, menunggu, dan terluka demi cinta sejati. Kau bisa memerintahkan otakmu untuk langsung merasakan cinta yang paling dalam dan paling memabukkan kapanpun kau mau. Setiap kebahagiaan, setiap kepuasan, setiap kegembiraan, semuanya tersedia secara instan, sebanyak yang kau inginkan, selamanya. Inilah garis akhir yang dikejar oleh setiap manusia, di setiap zaman, sejak yang pertama dari kita menatap langit malam dan mendapsakan dunia yang lebih baik. Tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada batas. Manusia akhirnya telah menjadi Tuhan. Tapi, dan inilah yang belum pernah dijawab oleh satupun dari para arsitek surga ini, apa yang tersisa dari manusia ketika semua perjuangan sudah dihapus, semua rasa sakit sudah dipadamkan, dan semua hasrat bisa dipesan seperti menu makan siang? Seorang filsuf bernama Robert Nozick pernah mengajukan sebuah eksperimen pikiran yang sederhana, tapi jawabannya akan menghantui kita lebih lama dari yang kita duga. Begini bunyinya. Ada sebuah mesin, masuk ke dalamnya, dan mesin itu bisa memberimu pengalaman apapun yang kau inginkan. Menjadi orang paling sukses, paling dicintai, paling bahagia, semuanya terasa nyata 100%. Kau bahkan tak akan ingat bahwa kau sedang berada di dalam mesin. Nozick lalu bertanya, maukah kau masuk ke dalam mesin itu selamanya? Kebahagiaan sempurna yang tak terputus. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kegagalan, tidak ada kehilangan. Hanya kesenangan murni sepanjang sisa hidupmu. Dan hal yang aneh terjadi. Hampir setiap orang ketika ditanya menjawab tidak. Padahal mesin itu menjanjikan kesempurnaan. Maka pertanyaannya bukan lagi soal mesin itu. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di dalam diri kita yang berteriak bahwa kebahagiaan palsu tidak ada artinya? Jawabannya adalah ini. Nilai dari segala sesuatu di hidup ini tidak berasal dari hal itu sendiri. Nilainya berasal dari perjuangan untuk mencapainya. Seteguk air terasa nikmat karena kau pernah merasakan haus. Pulang ke rumah terasa menenangkan karena kau pernah tersesat. Rasa sakit bukanlah lawan dari kebahagiaan. Rasa sakit adalah harga dari kebahagiaan. Penderitaanlah yang memberi makna pada kelegaan. Kegelapanlah yang membuat cahaya berarti. Tanpa satu sisi yang lain tidak punya bobot apapun. Tapi perhatikan kemana logika ini membawa kita. Karena tepat di titik itulah sesuatu yang jauh lebih gelap mulai terlihat. Di dunia yang sempurna, di mana setiap keinginan terpenuhi secara instan tanpa perjuangan sedikit pun, terjadilah sesuatu yang tidak pernah kita antisipasi. Segala sesuatu kehilangan nilainya. Ketika cinta bisa kau rasakan hanya dengan menekan sebuah tombol, cinta tidak lagi berharga. Ketika kesuksesan datang tanpa pernah berjuang, kesuksesan menjadi hampa. Ketika kebahagiaan tersedia tak terbatas, ia berhenti menjadi kebahagiaan. Ia hanya menjadi keadaan biasa yang membosankan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Nietzsche sudah memperingatkan kita tentang ini. Ia membayangkan munculnya sosok yang ia sebut sebagai manusia terakhir, manusia di akhir sejarah, yang telah menemukan kenyamanan sempurna, tidak punya lagi mimpi besar, tidak punya lagi penderitaan, tidak punya lagi alasan untuk berjuang. Makhluk yang puas, hangat, aman, dan karena itulah hampa sepenuhnya. Bagi Nietzsche, inilah hal paling menyedihkan yang bisa menjadi nasib umat manusia. Bukan kematian, bukan kehancuran, melainkan kepuasan total yang mencabut segalanya. Ini bukan filsafat yang mengambang di atas kertas. Ini menjelaskan sesuatu yang mungkin pernah kamu rasakan sendiri. Mengapa setelah mencapai tujuan besar yang kamu kejar bertahun-tahun, ada kekosongan aneh yang menyusup, bukan kebahagiaan yang kamu duga akan datang. Karena perjuangannya yang memberimu hidup, bukan garis finishnya.
Di dunia tanpa celah itu, manusia tidak akan lagi mengerti apa itu rasa takut. Maka ia juga tidak akan pernah mengenal apa itu keberanian. Tidak akan lagi mengenal kejutan karena segalanya sudah pasti. Tidak akan lagi mengenal kebetulan yang indah karena tidak ada yang tak terduga. Tapi yang paling mematikan dari semuanya, mereka akan kehilangan satu hal yang selama ini diam-diam menjadi bahan bakar bagi seluruh perjuangan umat manusia. Harapan. Karena harapan hanya bisa ada ketika ada sesuatu yang belum kita miliki. Kekosongan hidup tanpa harapan. Sebuah keberadaan tanpa esok yang dinantikan, pada akhirnya lebih menyiksa dari rasa sakit fisik apapun. Bukan karena kau menderita, melainkan karena kau tidak lagi punya alasan untuk bertahan. Mereka akan iri, para dewa abadi yang tak terluka itu, yang memiliki segalanya, akan menatap ke belakang menembus lorong waktu, menatap kepada kita yang masih bisa menangis ketika kehilangan, yang masih bisa merasakan jantung berdebar karena gugup dan harap, yang masih bisa merasakan manisnya hasil kerja keras yang nyata dan berat. Para dewa itu memiliki keabadian, tapi mereka tidak memiliki satu hal yang kita miliki saat ini. Secara cuma-cuma, tanpa menyadarinya, mereka tidak memiliki makna. Dan pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, jika ketidaksempurnaan itulah sumber dari segala makna, lalu apa yang seharusnya kita lakukan dengan hidup yang tidak sempurna ini? Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin akan terdengar aneh. Ketidaksempurnaan dalam hidupmu itu bukan kutukan. Kenyataan bahwa kau tidak tahu apa yang akan terjadi besok, itulah yang membuat hari esok layak untuk dinantikan. Kenyataan bahwa waktumu terbatas, itulah yang membuat setiap momen menjadi berharga. Kalau hidup ini berlangsung selamanya, tidak akan ada satu hari pun yang istimewa. Karena selalu ada hari berikutnya yang tak terhitung jumlahnya. Karena bunga akan layu, kita berhenti untuk mengaguminya. Karena matahari akan terbenam, kita berhenti untuk menatapnya. Kelangkaan adalah yang menciptakan makna. Tapi tunggu, karena di titik inilah kebanyakan dari kita salah membaca peta. Penderitaan yang sedang kau jalani saat ini, kegagalan yang membuatmu malu, patah hati yang membuatmu terjaga di malam hari, perjuangan yang terasa tak ada habisnya, semua itu bukan bukti bahwa hidupmu rusak. Semua itu adalah bukti bahwa hidupmu nyata. Air mata yang mengering di pipimu malam ini, ketidaksempurnaan yang kau benci dari dirimu sendiri, jalan terjal yang sedang kau daki, itulah yang menyempurnakan kehidupan itu sendiri. Itulah yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh para dewa di masa depan dengan seluruh kekuasaan mereka. Kau, dengan segala keterbatasanmu, sedang hidup dalam sebuah masa yang suatu hari nanti akan dicemburui oleh makhluk-makhluk yang setara dengan Tuhan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah hidupmu cukup sempurna? Melainkan, apakah kau sudah cukup hadir untuk merasakannya? Kita sudah menetapkan satu kesimpulan yang tampaknya final. Para dewa di masa depan itu hidup dalam kesempurnaan yang hampa. Mereka memiliki segalanya, kecuali makna. Maka mereka menatap ke belakang, iri kepada sebuah dunia yang penuh penderitaan, perjuangan, dan cinta yang tulus. Maka pertanyaan yang sebenarnya bukan lagi soal kekuatan atau keabadian. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh sesuatu yang memiliki kekuatan tak terbatas ketika ia begitu mendambakan satu hal yang tidak bisa ia rasakan? Jawabannya hanya satu, ia akan menciptakannya. Makhluk-makhluk sempurna itu, dalam kehampaan mereka, akhirnya memutuskan membangun sebuah dunia baru dari nol. Sebuah dunia yang sengaja dibuat tidak sempurna, penuh kekurangan, perjuangan, dan rasa sakit. Sebuah dunia di mana para penghuninya tidak memiliki ingatan tentang masa depan, supaya mereka bisa merasakan kembali sesuatu yang sudah lama hilang dari para dewa itu. Ketidaktahuan, kejutan, dan harapan yang murni. Dirancang dengan satu tujuan tunggal, agar makhluk di dalamnya bisa kembali merasakan manisnya perjuangan, harunya cinta yang tulus, berharganya waktu yang terbatas. Sebuah dunia yang sangat mirip dengan dunia kita. Dan inilah kemungkinan yang paling mengguncang dari seluruh perjalanan berpikir kita. Para pemikir serius memperdebatkan ini hari ini, bukan sebagai fantasi, melainkan sebagai proposisi filosofis yang nyata. Bagaimana jika kita sudah terlambat? Bagaimana jika seluruh perjalanan dari gua sampai ke ketuhanan itu bukan masa depan kita? Bagaimana jika itu adalah masa lalu kita?
Bagaimana jika dunia yang sedang kamu jalani ini, dengan segala penderitaan dan ketidaksempurnaannya, adalah dunia yang sengaja diciptakan oleh manusia-manusia utopis itu? Dan kita semua, kamu, aku, setiap orang yang pernah hidup, sedang menjalani sebuah pengalaman yang dirancang dengan indah. Pikirkan apa artinya ini. Air mata yang kamu tumpahkan malam ini. Perjuangan yang kamu jalani setiap hari. Cinta yang kamu rasakan dan kadang kamu sia-siakan. Kalau proposisi ini benar, semua itu bukan kebetulan yang sia-sia. Semua itu adalah hal paling berharga di seluruh alam semesta. Begitu berharga, sampai sesuatu yang setara dengan Tuhan rela melepaskan keabadiannya hanya untuk bisa merasakannya satu kali lagi. Tidak ada yang tahu apakah ini benar, aku tidak tahu, kamu tidak tahu. Tapi di sanalah letak kekuatan gagasan ini, bukan pada kepastiannya, melainkan pada apa yang ia lakukan terhadap cara kita memandang ketidaksempurnaan kita sendiri. Mungkin kita bukan cacat ciptaan yang gagal mencapai kesempurnaan. Mungkin kita adalah kesempurnaan itu sendiri yang sengaja dilucuti agar bisa merasakan sesuatu yang lebih nyata dari sekedar sempurna. Maka malam ini, ketika kamu merasa hidupmu berat, ketika kamu merasa tidak sempurna, ketika kamu menangis dalam diam, ingatlah satu kemungkinan yang mengguncang ini. Mungkin kamu sedang menjalani persis kehidupan yang dirindukan oleh para dewa. Tapi pertanyaan terbesarnya belum selesai di sini. Karena kalau kita adalah ciptaan mereka, apa yang seharusnya kita lakukan dengan pengetahuan itu?